Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update juga untuk market crypto, khususnya untuk beberapa altcoin yang akan saya coba analisa juga di video hari ini, gitu ya. Kita akan update kembali mengenai Bitcoin, bagaimana price action untuk Bitcoin juga, mungkin untuk beberapa hari ke depan yang akan kita bahas di video ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk hari ini market masih mengalami penurunan 2,5% ya. Saya baru buatkan video juga untuk khusus untuk Bitcoin ya. Ini teman-teman mungkin cukup rekomend untuk teman-teman watch juga. Ini intinya untuk keadaan outlook crypto bagaimana gitu ya. Watch out apakah ini fake pump atau tidak gitu ya. Dan kita akan update mengenai hal tersebut juga. Kita lihat untuk Bitcoin hari ini masih di level 22.695. Ethereum di level 1555, rata-rata memang mengalami koreksi yang kita sempat bahas. Namun beberapa altcoin ini kita bahas ya, seperti Aptos ini mengalami kenaikan signifikan 22%. Dan Aptos ini menjadi salah satu kripto secara fundamental menurut saya dia cukup menarik gitu ya. Namun kalau kita lihat pergerakan grafik dia untuk saat ini, sebenarnya ini udah nggak sehat gitu ya kalau teman-teman dari sini. Kita buka Aptos ya, mungkin perpetualnya, kita futuresnya. Nah, teman-teman kalau lihat dari grafik pergerakannya seperti ini kita clear semuanya. Ini cukup nggak sehat, bukan cukup nggak sehat, tapi memang benar-benar ya udah terlalu overstretch sih menurut saya ya. Ini dia naik 31%, kemarin baru naik lagi. Di sini bisa dibilang dia breakout. Karena ini di sini juga dia mengalami breakout. Nah, kenapa dia mengalami kenaikan seperti ini? Kemungkinan besar ini karena short squeeze. Banyak orang-orang mungkin yang mencoba untuk shorting, dan lebih banyak orang yang short, lebih tinggi lagi untuk short squeeze-nya gitu ya. Apakah rekomend untuk short Aptos atau long Aptos? Saya akan sedikit menjauh dari kripto ini, kecuali teman-teman yang sudah in dari beberapa hari yang lalu gitu ya. Nah, lanjut kita lihat, kalau lihat dari 24 jam yang terakhir, kita ada threshold, Lido, Flow, Convex yang memang mengalami penurunan, dan rata-rata pun masih turun. Ya, fear and greed kita masih di area neutral ya, fear and greed di area neutral. Next up kita coba bahas. Nah, ini dari Watcher Guru ya. Visa CEO says the company believes stablecoin and CBDC can play a meaningful role in the payment space. Ini ya lumayan bagus gitu ya. Good news ini dari Visa, teman-teman. Dimana stablecoin dan maupun CBDC adalah central bank digital currency gitu ya. Jadi mereka bisa menjadi ada role, ada bagian di dalam untuk payment. Bagaimana dengan kripto? Karena kan di sini dia bahas stablecoin maupun CBDC. CBDC ini lebih ke arah kripto yang diisu oleh pemerintah. Sebenarnya yang mau dicetuskan oleh Satoshi Nakamoto sendiri sebenarnya bukan CBDC-nya gitu, tapi Bitcoin dengan limited supply dan lain-lainnya. Jadi ini sedikit bertabrakan. Namun ini masih menggunakan teknologi blockchain juga kalau kita lihat seperti ini. Jadi ini cukup bagus. Next up, nah ini yang kita bahas juga di video yang lalu ya. Kenapa yang kita bahas bahwa pump Bitcoin hari ini bisa dibilang dikarenakan dari Binance. Ya, di sini yang tadi kita sempat bahas juga bahwa pump yang kita alami dari awal tahun ini gitu ya. Kalau kita dari secara one day time frame, ini dikarenakan memang dari teman-temannya dari Binance, whale besar dari Binance lah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari secara on-chain juga, ini sebagai bukti ya. A few days ago, I showed whale min 1000 Bitcoin, wallet not buying. Let's see what retailers are doing. Jadi dia mau melihat bagaimana sih retail atau wallet yang memiliki Bitcoin dari secara on-chain-nya gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, address with balance lebih besar dari 0,1 Bitcoin gitu ya, atau lebih kecil dari 0,1 Bitcoin. Di sini kita bisa lihat ini Bitcoin price yang warna hitam, yang warna kuning ini lebih ke arah addressnya mengalami kenaikan tapi nggak ada significant movement. Kalau kita lihat dari yang 1 Bitcoin pun nggak ada significant movement dari Januari 2023. Kalau kita lihat dari yang 10 Bitcoin pun nggak ada movement yang cukup besar juga. Intinya dimana kita bisa lihat banyak buy wallet yang buying gitu ya. Kita juga di sini 100 Bitcoin di sini ya, address with lebih besar dari 100 Bitcoin, nggak ada terlalu banyak pergerakan seperti itu. Jadi masih kita lihat bahwa ini lebih karena bear market release juga. Nah, kalau kita dari bear market release di sini dari Econometrics, di sini dia membahas tentang bear market release yang
untuk SP500 gitu ya, untuk SP500. Nah, bagaimana dengan SP500? SP500 adalah Standard & Poor's Index, indeks saham Amerika. Kalau teman-teman belum familiar, current rally saat ini udah lumayan di outliers lah gitu ya, di bagian ujung-ujungnya. Tapi kita kalau lihat dari rally-nya sendiri masih bisa lebih besar lagi sebenarnya gitu ya. Jadi saat ini masih orang-orang kategorikan ini adalah bear market rallies, dan kita masih akan mengalami koreksi juga, mau di equity ataupun di crypto sekalipun gitu ya. Ini kenapa kita membahas SP500 di sini, karena korelasi yang ada dari kedua market gitu ya. Biasanya kalau Standard & Poor's Index 500 ini mengalami kenaikan, Bitcoin juga mengalami kenaikan, dan keterbalikannya juga. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut mungkin ya untuk altcoins di sini ya. Nah, kita bisa lihat Phantom ini menjadi salah satu kripto yang cukup signifikan pergerakan movementnya. Kita sempat bahas Phantom juga di beberapa video yang lalu. Kalau kita lihat Phantom sendiri, kalau teman-teman perhatikan ya di sini ya, spot and perps CVDs. Kita lagi bahas CVDs, cumulative volume delta sendiri, di mana volume deltanya ini mengalami penurunan gitu ya. Tapi secara harga dia cukup signifikan, masih bisa dibilang masih uptrend gitu ya. Ini menjadi good news untuk Phantom karena dia masih bisa mempertahankan tren ini, dan kita bisa lihat dari pergerakan ini pun untuk sekarang Phantom, kita lihat Phantom sekarang di 0,41 sen. Ini juga naik, salah satu kripto yang naiknya cukup signifikan dalam beberapa jam terakhir ya. Kalau kita lihat dari 1 jam terakhir, kita lihat Phantom ini naik 14% gitu ya. Jadi memang dia lagi kuat-kuatnya. Nanti kita coba analisa juga untuk Phantom. Tapi seperti itu. Next, kita lihat juga kenapa Phantom mengalami kenaikan yang tadi kita sempat bahas juga, atau kemarin kita sempat bahas di dalam skenario-nya, bahwa Andre Cron ini akan ada dia menjadi speaker gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak ada announcement atau nggak ada pengumuman yang dia bahas gitu ya. There will be no announcement or reveals. Tapi sepertinya Phantom tetap mau rally juga. Seperti itu. Kita lihat juga Chainlink baru aja rilis dia punya Economics 2.0. Chainlink ini menjadi salah satu kripto yang sebenarnya secara fundamental kuat gitu ya. Saya suka Chainlink, namun memang secara segi harga dia lebih ke arah untuk sideways movement atau pergerakannya nggak terlalu besar gitu ya. Di sini dia membahas tentang stakingnya dia, networknya dia gitu ya. Chainlink ini menjadi fundamental cukup kuat. Kalau teman-teman mencari kripto-kripto yang fundamental kuat, saya rasa Chainlink menjadi salah satunya gitu ya. Chainlink sendiri sekarang di ranking 21. Nah, jadi kira-kira ini. Oke, ini website Chainlink. Kita bahas dulu untuk Bitcoin. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research ya. Karena setelah keputusan tapi tangan teman-teman. Kita akan bahas skenario-nya. Saat ini kita sempat bahas. Nah, kita kalau lihat dari sini Bitcoin kembali lagi sedikit mengalami kenaikan. Sekarang di area level 22.700-an. Kita sudah sempat mention juga target kita secara short term ya. Potensi Bitcoin mungkin testing ke area 22.900 ataupun 22.800 ke zona ini kalau teman-teman mau cari visualnya ke ini. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk Bitcoin ini tetap rally kembali naik ke atas lagi gitu ya. Mungkin testing ke area top high di sini ya, di sini di kotak-kotak yang warna yang sempat saya kotakin juga. Artinya di sini top liquidity lah di atas ini. Maksimal kita lihat untuk Bitcoin skenario sekarang, kalau misalnya overstretch di sini masih ada potensi dia ke level 24.000. Ini pun sebenarnya tidak menutup kemungkinannya, walaupun kita lihat kemungkinannya sedikit kecil karena kita lihat pump ini sebenarnya butuh retrace yang lebih besar lagi. Gitu ya. Tapi kalau saat ini kita lihat range-nya sudah mulai developing dan ini menjadi pertanda yang cukup bagus juga untuk Bitcoin. Seperti itu. Dan ini kita lihat, mungkin nanti kita lihat pada saat stock market atau saham buka New York Open gitu ya, pergerakannya bagaimana. Saat ini market ada sedikit mengalami kenaikan 0,5% ya, 0,5% naikkan. Possibly kalau saya lihat seperti ini mungkin possible untuk testing dulu ke area bawah sini level 22.500. Ini ada kemungkinan dia testing lagi kembali ke area ini, baru mulai ada kenaikan lagi kembali ke area level 22.900-an. Kita akan lihat cara pumpnya apakah kuat atau tidak buat ke 23.000 ataupun bahkan ke atas ini gitu ya, potensi untuk continuation ya. Tapi kita sempat bahas bahwa tetap kembali lagi secara time frame 4 jam pun kita ini sebenarnya masih di dalam bear rally gitu ya, kenaikan ini. Walaupun ini cukup bagus dari Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir. Nah, kalau kita lihat dari total, kita belum bahas total ya, udah lama juga. Kalau teman-teman lihat dari time frame daily-nya,
total ini adalah crypto total market cap gitu ya, total market cap crypto. Jadi dari semua crypto digabungin, dan kita bisa lihat saat ini sebenarnya kita lagi di fase resistance ya. Kembali lagi ke dalam fase pada saat kita di area 7 Novemberan di area ini gitu ya. Ini pre FTX level, jadi bisa dibilang ini sebelum FTX crash. FTX crash, market turun, market panik ya, normal. Market panik, hit level support di sini. Sekarang udah kembali lagi ke area pada saat FTX sebelum FTX crash, seperti itu. Possibly kalau kita dari sini pun sebenarnya ada movement atau kemungkinan untuk dia membentuk seperti cup and handle, baru dia mengalami breakout seperti ini gitu ya, kalau kita lihat dari movement ini, karena dia udah kembali ke dalam level resistance-nya di sini. Kita mau lihat closing di atas yellow line ini atau di atas garis kuning ini secara time frame daily-nya. Dan kalau misalnya ternyata bisa closing di atas yellow line ini, ya kemungkinan besar ya kita akan ada continuation lagi atau ada pergerakan kenaikan lagi gitu ya untuk total market cap. Kita juga mau lihat untuk Standard & Poor's Index sendiri, apakah dia bisa kembali lagi mempertahankan breakout-nya di sini gitu ya, karena memang mereka udah breakout dari tahun lalu juga. Jadi ini masih menjadi key level yang kita perhatikan juga untuk Standard & Poor's Index. Nah, kita akan bahas secara altcoin-nya ya. Tadi kita bahas Phantom. Kalau kita dari sini, Phantom sebenarnya lagi di fase resistance. Ini di fase resistance. Cuma apakah dia akan koreksi? Yes, ada probably koreksi. Tapi kalau saya lihat pada saat kita melihat Bitcoin ada potensi untuk mengalami penguatan, kripto kuat ini gitu ya, rata-rata mereka tetap akan mengalami penguatan juga. Makanya kalau teman-teman mungkin mau membuka posisi short ini cukup beresiko juga gitu ya. Tapi namun saat ini kita bisa lihat dia berada di dalam resisten ya, 0,41 sen. Saya rasa kalau dia mengalami kenaikan mungkin ada potensi dia testing ke area 0,52 sen atau setengah dolar gitu ya. Kembali lagi Phantom di area setengah dolaran. Karena kalau kita zoom out di sini, area setengah dolar pun sebenarnya ini menjadi key level juga nih. Nah ya, kalau kita gambarkan garis seperti ini kelihatan bahwa ini menjadi area level resistance juga yang cukup kuat. Intinya ini untuk Phantom. Apakah ini saatnya untuk membeli Phantom? Saya rasa bukan saatnya gitu ya. Kita kalau mau lihat atau membeli Phantom, kita butuh retrace yang lebih besar lagi. Mungkin dia testing ke area ini, baru dia ada ABC correction besar gitu ya. Baru ini possible untuk buy in Phantom kembali seperti itu. Jadi lebih baik wait dulu untuk Phantom. Dia menjadi salah satu kripto yang kita rekomendasiin juga gitu ya, Phantom. Kalau kita lihat di sini pun another pattern juga, ini seperti membentuk Adam and Eve pattern juga. Gini ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita bisa lihat secara target kalau dia berhasil breakout. Ya, ini benar-benar skenario bullishnya ya. Oke. Di sini. Oh, ini di area 1 dolaran. Kalau kita dari saat ini pun sebenarnya naiknya 150%. Apakah possible? Ya kalau misalnya Bitcoin ke 30.000 lagi ya mungkin ada. Tapi apakah skenario itu dapat terjadi? Ya bisa, tapi sangat kecil gitu ya kalau kita lihat seperti ini. Jadi ini untuk Phantom. Next kita bahas Chainlink. Nah, kalau Chainlink ini berbeda. Chainlink ini kalau kita lihat dari secara time frame daily-nya, dia lebih ke arah menjadi kripto yang ranging gitu ya di sini. Ada high-nya ya, range high-nya di area ini, lalu ada range low-nya. Dia menjadi kripto yang nggak terlalu banyak pergerakan di $9 sampai di 5,4 dolar. Dan saat ini dia ada di fase resistance-nya di middle line-nya dia kisaran level 7,1 dolar. Ya, ini menjadi support and resistance juga middle line seperti ini gitu ya. Jadi ini sedikit berbeda dengan Chainlink dengan kripto lain, karena Chainlink ini lebih stabil lah secara pergerakannya. Walaupun sebenarnya stabilnya pun range-nya sendiri ya besar. Ini naik 65%, turun 40% gitu ya. Range-nya besar, namun nggak seperti kripto lain yang mengalami turun terus. Chainlink sendiri kita lihat di sini bottomnya udah forming dari bulan Mei ya. Kita lihat dari bulan Mei 2022 testing 1, 2, 3, 4 kali itu ya ke dalam box yang warna putih ini. Seperti itu. Jadi kira-kira ini untuk Chainlink. Kita bahas Phantom maupun Bitcoin juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.